Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Devan Junia dengan NIM 24050080008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang telah saya buat mengenai pengkondisian sinyal. Yang pertama yaitu tujuan dari praktikumnya sendiri, memahami konsep dasar pengkondisian sinyal menggunakan rangkaian filter dan juga penguat operasional op-amp. Selanjutnya menganalisis karakteristik low pass filter LPF, high pass filter HPF, dan juga band pass filter BPF dalam memproses sinyal berdasarkan frekuensinya. Serta mengetahui cara kerja rangkaian penguat inverting dan juga non-inverting, serta pengaruhnya terhadap fase dan juga amplitudo sinyal keluarannya. Kemudian mengukur dan membandingkan respon sinyal input dan output pada masing-masing rangkaian pengkondisian sinyal. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dalam perancangan sistem pengondisian sinyal untuk aplikasi instrumentasi dan juga sistem kontrolnya. Kemudian untuk teori dasarnya, pengkondisian sinyal adalah proses menyesuaikan sinyal dari sensor agar lebih stabil dan juga layak diproses oleh sistem elektronika. LPF melewatkan frekuensi rendah dan meredamkan frekuensi tinggi. Sedangkan HPF melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendahnya. Kemudian untuk BPF hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan rangkaian op-amp inverting menghasilkan keluaran terbalik terhadap input, sedangkan non-invertingnya menghasilkan keluaran sefase dengan penguatan yang dapat diatur. Kombinasi rangkaian ini bertujuan menghasilkan sinyal yang lebih bersih dan juga akurat. Untuk rangkaian yang pertama yaitu ada rangkaian op-amp inverting. Rangkaian op-amp inverting sendiri adalah rangkaian op-amp di mana sinyal input masuk ke terminal negatif sehingga sinyal keluaran menjadi terbalik 180 derajat terhadap inputnya dengan penguatan ditentukan oleh perbandingan resistor umpan balik dan resistor inputnya. Yang selanjutnya saya akan membuka Proteus untuk menunjukkan rangkaian yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan menjalankan program invertingnya. Nah, pada rangkaian ini, sinyal input tidak langsung masuk ke output, melainkan terlebih dahulu masuk ke terminal negatif op-amp melalui sebuah resistor inputnya. Eh, Sementara itu, terminal positif dari op-amp ini dihubungkan ke ground sebagai titik referensinya. Kemudian di jalur umpan balik terdapat resistor yang menghubungkan output kembali ke terminal negatifnya. Hubungan ini berfungsi sebagai umpan balik negatif yang mengatur besar penguatan rangkaian serta menjaga kestabilan sinyal keluarannya. Prinsip kerja dari rangkaian inverting ini sendiri menyebabkan sinyal output mengalami pembalikan fase sebesar 180 derajat terhadap sinyal input berada pada puncak positifnya. Maka sinyal output akan berada pada puncak negatif dan juga sebaliknya. Berdasarkan pengamatan pada osiloskopnya, terlihat bahwa selanjutnya saya akan menjalankan program inverting. eh, Pada rangkaian ini, sinyal input tidak langsung masuk ke output, melainkan terlebih dahulu masuk ke terminal negatif op-amp melalui sebuah resistor. Sementara terminal pada positif op-amp dihubungkan langsung ke ground. Di jalur umpan balik terdapat resistor yang menghubungkan output kembali ke terminal negatif. Hubungan ini berfungsi sebagai umpan balik yang mengatur besar penguatan rangkaian serta menjaga kestabilan sinyal dari keluarannya. Prinsip kerja rangkaian inverting ini menyebabkan sinyal output mengalami pembalikan fase sebesar 180 derajat terhadap sinyal input. Artinya, ketika sinyal input berada pada puncak positif, maka sinyal output akan berada pada puncak negatifnya. Berdasarkan hasil pengamatan pada osiloskop, terlihat bahwa bentuk gelombang output memiliki
amplitude lebih besar, namun posisinya terbalik dibandingkan dengan gelombang input. Hal ini membuktikan karakteristik utama rangkaian inverting. Kemudian yang selanjutnya rangkaian non-inverting. Rangkaian non-inverting sendiri merupakan rangkaian op-amp di mana sinyal input masuk ke terminal positif sehingga sinyal keluaran sefase tidak terbalik dengan inputnya. Dengan penguatan yang ditentukan oleh perbandingan resistor umpan balik dan juga resistor ke ground. Kemudian saya akan menunjukkan rangkaian non-inverting yang telah saya buat di Proteus. Saya akan menjalankan rangkaian ini pada rangkaian ini sinyal input dihubungkan langsung ke terminal positif op-amp sedangkan terminal negatif menerima sinyal umpan balik dari output melalui susunan resistor. Konfigurasi ini membuat sinyal keluaran tetap sefase dengan sinyal masukannya. Pada jalur umpan balik terdapat dua buah resistor, yaitu resistor yang terhubung dari output ke terminal negatif dan juga satu resistor lain yang terhubung dari terminal negatif ke ground. Kedua resistor membentuk pembagi tegangan yang berfungsi mengatur besar penguatan pada rangkaian. Untuk prinsip kerja dari rangkaian non-inverting ini memperkuat sinyal tanpa membalik fasanya. Artinya, ketika sinyal input berada pada puncak positif, maka sinyal output juga berada pada puncak positifnya juga, hanya dengan amplitude yang lebih besar. Kemudian, jika diamati melalui tampilan osiloskop, terlihat bahwa gelombang output memiliki bentuk yang sama dengan gelombang input, namun dengan tinggi gelombang yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian bekerja dengan penguat yang stabil. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian BPF. Rangkaian BPF adalah rangkaian filter yang berfungsi melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu antara frekuensi batas bawah dan juga batas atasnya, serta meredam sinyal dengan frekuensi di bawah dan di atas rentang tersebut. Kemudian saya akan menunjukkan rangkaian BPF yang telah saya buat di Proteus. Rangkaian BPF atau juga yang disebut dengan band pass filter, pada rangkaian ini BPF bekerja dengan cara melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan meredam sinyal yang berada di bawah maupun di atas rentang tersebut. Dengan kata lainnya, hanya frekuensi menengah yang dapat diteruskan menuju ke output. Rangkaian BPF tersusun dari dua bagian utama, yaitu high pass filter dan juga low pass filter. Bagian HPF dibentuk oleh kombinasi kapasitor C1 dan juga resistor R1 yang berfungsi menahan sinyal frekuensi rendah, sementara itu bagian LPF terbentuk dari resistor 2 dan kapasitor C2 yang berperan meredam sinyal frekuensi tinggi. Kombinasi kedua filter ini menyebabkan sinyal dengan frekuensi di antara atas dan juga bawah dan batas atas dapat melewati rangkaian, sedangkan sinyal di luar rentang tersebut akan semakin dilemahkan.
Jika diamati melalui grafik, frekuensi responnya terlihat bahwa gain meningkat pada frekuensi menengah dan menurun pada frekuensi rendah maupun tinggi. Pola ini menunjukkan karakteristik dari bandpass filter. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan rentang frekuensi pada bandpass filter. Eh, BPF ini gabungan dari HPF dengan FC FC bawahnya 100 Hz dan juga LPF dengan FC atasnya 1 kHz sehingga rentang frekuensi yang dilewatkan 100 Hz kurang dari F kurang dari 1000 Hz. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian LPF. Rangkaian LPF adalah rangkaian filter yang berfungsi melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam atau melemahkan sinyal berfrekuensi tinggi di atas frekuensi cutoff tertentu, sehingga menghasilkan keluaran yang lebih halus dan juga stabil. Selanjutnya saya akan melihatkan rangkaian LPF yang telah saya buat di Proteus. Pada rangkaian LPF ini, eh, bekerja dengan cara melewatkan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Dengan kata lain, hanya frekuensi rendah yang akan diteruskan menuju output, sementara komponen frekuensi tinggi secara bertahap dilemahkan. Rangkaian LPF ini tersusun dari dua komponen utama, yaitu resistor dan juga kapasitor. Resistor berfungsi mengatur aliran sinyal masuk, sedangkan kapasitor berperan sebagai elemen yang menahan sinyal frekuensi tinggi. Pada frekuensi rendah, kapasitor bersifat seperti rangkaian terbuka, sehingga sinyal dapat lewat dengan mudah. Namun, pada saat frekuensi tinggi, kapasitor menjadi jalur impedansi yang membuat sinyal mengalir ke ground sehingga amplitudenya semakin mengecil. Eh, Resistor dan kapasitor ini menghasilkan perilaku penyaringan, yaitu hanya sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cutoff yang dapat melewati rangkaian, sementara sinyal yang berada di atas batas akan menurunkan gainnya. Kemudian untuk hasil respon frekuensinya terlihat bahwa gain cukup tinggi pada frekuensi rendah dan mulai turun drastis ketika melewati nilai cutoff. Penurunan ini menunjukkan karakteristik dari low pass filter. Kemudian untuk nilai cutoff dari LPF sendiri dengan nilai komponen resistor eh, 1,6 kilo ohm dan juga kapasitornya 0,1 picofarad sehingga nilai frekuensi potong teoritisnya FC sama dengan 1/2 pi, RC sama dengan 1/2 pi 1600 eh, dikali 0,1 kali 10 pangkat min 6. Untuk hasilnya yaitu eh, 995 Hz diubah ke kilohertz menjadi 1 kHz.
Untuk rangkaian yang selanjutnya yaitu rangkaian HPF. Rangkaian HPF sendiri adalah filter yang berfungsi melewatkan sinyal berfrekuensi tinggi dan meredamkan sinyal berfrekuensi rendah. Hanya sinyal yang berada di atas frekuensi cutoff yang dapat diteruskan, sedangkan frekuensi di bawahnya dilemahkan. Kemudian saya akan menunjukkan rangkaian yang telah saya buat di Proteus. Pada rangkaian HPF ini bekerja dengan cara melewatkan sinyal berfrekuensi tinggi dan meredamkan sinyal berfrekuensi rendah. Dengan kata lainnya, hanya frekuensi tinggi yang akan diteruskan menuju output, sementara komponen frekuensi rendah secara bertahap akan dilemahkan. Untuk rangkaian HPF ini tersusun dari dua komponen utama yaitu kapasitor dan juga resistor. Untuk kapasitor ditempatkan pada bagian input untuk mengatur respon awal pada sinyal. Sedangkan untuk resistornya terhubung menuju ground sebagai jalur pembentuk respon filter. Pada frekuensi rendah, kapasitor memiliki impedansi yang besar sehingga sinyal sulit melewati rangkaian dan amplitudenya menjadi kecil. Namun pada frekuensi tinggi, impedansi kapasitor menurun sehingga sinyal kemudian dapat diteruskan menuju output dengan lebih mudah. Kapasitor dan resistor ini menghasilkan karakteristik penyaringan, yaitu hanya sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cutoff yang dapat melewati rangkaian. Sementara sinyal yang berada di batas ini akan mengalami penurunan gain secara signifikan. Kemudian untuk hasil frekuensi responnya, terlihat bahwa gain berada pada nilai rendah saat frekuensi di bawah cutoff dan mulai meningkat setelah melewati batas tersebut. Kenaikan pada gain menunjukkan eh, dari high pass filter, yaitu kemampuan dalam melewatkan frekuensi tinggi dan juga eh, melakukan at- atenu yang selanjutnya nilai cut-off dari HPF-nya. Nilai komponen resistornya 16 kilo ohm, kemudian untuk kapasitornya 0,1 picofarad. Perhitungan frekuensi cut-off-nya eh, menggunakan rumus FC sama dengan 1/2 pi RC. Ketika nilai R dan C dimasukkan ke dalam rumus yaitu R sama dengan 16.000 ohm dan juga kapasitornya 0,1 kali 10⁻⁻6, eh, maka hasil perhitungan menghasilkan frekuensi cutoff sebesar 99,5 Hz atau mendekati 100 Hz. Yang selanjutnya evaluasi, hasil simulasi menunjukkan bahwa setiap rangkaian bekerja sesuai teori dasarnya. Pada rangkaian op-amp inverting, terlihat jelas adanya pembalikan fase pada outputnya, sedangkan konfigurasi pada non-inverting menghasilkan sinyal keluaran yang searah dengan input dengan penguatan yang stabil dan juga respon yang halus. Untuk rangkaian filter, band pass filter menghasilkan respon maksimum pada frekuensi tengah dan mulai melemah di area rendah maupun tinggi. Low pass filter menunjukkan penurunan amplitude saat frekuensi meningkat, sementara high pass filter mulai eh, meloloskan sinyal secara efektif setelah melewati frekuensi cut-off-nya. Grafik simulasi memperjelas perbedaan karakteristik masing-masing dan menunjukkan pola transisi respon yang sesuai dengan nilai komponen yang digunakan. Untuk kesimpulannya,
Berdasarkan hasil simulasi, seluruh rangkaian menunjukkan kinerja yang sesuai dengan teori dan juga fungsi dasarnya. Eh, Rangkaian op-amp inverting dan juga non-inverting memberikan respon sinyal yang tepat, baik dalam hasil pembalikan fase maupun penguatan yang stabil. Pada rangkaian filter, band pass low, low pass, dan juga high pass menunjukkan karakteristik frekuensi yang konsisten, di mana masing-masing filter bekerja optimal pada wilayah frekuensi tertentu sesuai dengan perancangan. Secara keseluruhan, simulasi berhasil menggambarkan perilaku setiap rangkaian dengan jelas, serta menegaskan bahwa pemilihan nilai komponen sangat berpengaruh terhadap bentuk respon yang dihasilkan. Hasil ini menunjukkan bahwa rancangan rangkaian sudah tepat dan menunjukkan eh, fungsi dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.